pelajaran akidah akhlak dengan materi lingkungan ciptaan Allah, kasih sayang terhadap binatang dan terhadap tumbuhan. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mata pelajaran fikih, maka pertemuan selanjutnya kita membahas tentang pelajaran akidah akhlak. Waktu itu Rizky, silakan untuk memimpin doa sebelum pelajaran kita laksanakan. Ya, istaidu, bersiap. Salim, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak sekalian, silakan dibuka HP-nya serta silakan ditulis terlebih dahulu hal-hal penting yang terdapat di HP kalian, yakni tentang lingkungan alam, yaitu lingkungan ciptaan Allah, kasih sayang terhadap binatang dan kasih sayang terhadap tumbuhan. Kan itu ada PDF buku di HP, silakan anak-anak sekalian buka serta tulis hal-hal pentingnya. Kalau udah siap, nanti Bapak akan jelaskan. Segera tulis ya. Jelas ya? Memang udah jam-jam ini ya, jam-jam alam tergoncang, perut dan pikiran terguncang, ya kan? Coba ditulis dulu ya. Waktu beberapa menit saya hal-hal penting saya yang ditulis. Pak, mesti ganggu Pak. Hah? Mesti ganggu. Pak, permisi ngelawak Pak. Sekretaris Rizky, coba nih spidolnya diapakan dulu. Habis tintanya. Mana tintanya? Ada itu Pak. Bapak lagi di sini, Rizky. Hah? Ini membantu Pak. Coba Rizky isikan dulu, tolong. Nah. Pak, permisi minum. Ini Bapak.
Pada siapa? Bentar ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Inilah nak perjuangan untuk mendapatkan gelar itu. Gitu ya kan? Iya Lana, Aku nggak mau kuliah dulu. nggak mau kuliah nak, harus kuliah Lana. Aku mau ikan Hah? sama SD. Baiklah, kalau seperti itu, Bapak akan jelaskan. Oke. Silakan untuk Abang Rizky membacakan apa yang sudah tertera di hadis. Baik Pak, di sini saya akan membacakan materinya. Materi yang tadi yang kita pelajari ini Quran surat At-Tahm ayat 41 dan 42. Yang artinya itu Pak, untuk ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian di ayat yang ke-42 dari surat Al-Rum, artinya katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran surat Al-Rum ayat 41 dan 40. Terima kasih kepada Rizky yang sudah membacakan ayat tersebut berkenaan tentang alam. Lingkungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita manusia hidup di dunia ini saling berdampingan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia berinteraksi dengan manusia, manusia berinteraksi dengan hewan, dan dengan tumbuhan atau pohon-pohonan. Maka daripada itu, bagaimana cara kita untuk menyayangi binatang serta merawat tanaman tersebut, yang mana manusia, binatang, serta tumbuhan yang hidup, mereka dikatakan adalah makhluk yang hidup, yang mana mereka masing-masing mempunyai nyawa. Maka daripada itu, selayaknya kita sebagai manusia yang sempurna harus mengerti dan paham akan kondisi binatang, yang mana binatang tersebut tidak sempurna seperti manusia. Begitu juga dengan tanaman, yang mana nyawa kita pun mereka pun mempunyai nyawa. Binatang dan tumbuhan yang hidup masing-masing mempunyai nyawa. Kita mati, mereka pun juga mati. Maka daripada itu, sudah sepatutnya kita untuk berperilaku sebagaimana kita berperilaku terhadap sesama kita. Maka di sini diperlukan rasa kasih sayang terhadap bukan sesama saja, tapi terhadap binatang dan terhadap tumbuhan di sekitar kita.
sayang terhadap binatang. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui seperti yang sudah kalian baca di PDF buku dan yang sudah kalian catat. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yakni yang pertama, tidak menempatkan binatang dengan binatang lainnya agar yang membahayakan keselamatan binatang itu. Nah, ada kesalahan teknis. Ikon, nah kita harus ikon. Tidak menempatkan hewan di tempat yang membahayakan. Nah, ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mempunyai kucing yang mana kucing tersebut adalah kucing tetangga yang datang. Kucing tetangga, memang rumput tetangga itu lebih indah, tapi ini kita cerita tentang kucing tetangga. Kucing tetangga, kadang binatang tersebut, hewan pasti selalu berantem dengan kucing tetangga tersebut. Maka daripada itu kita harus berikan kepada hewan tersebut tempat yang asri, yang nyaman, hewan peliharaan ya. Maka daripada itu hewan tetangga tersebut harus kita usir, jangan sampai mereka berantem. Kalaupun berantem harus diusir untuk kenyamanan binatang. Yang selanjutnya, sediakan tempat yang nyaman dan asri bagi hewan tersebut. Selanjutnya, beri makan dan minum. Yang selanjutnya, ajak interaksi. Ajak hewan itu untuk berinteraksi, karena dengan kita mengajak hewan tersebut berinteraksi, karena sebab hewan tersebut mempunyai kepekaan. Mereka tidak mempunyai akal untuk berpikir, tapi hewan mempunyai insting yang cepat serta tanggap dalam merespon majikan atau tuannya. Kita berbicara tentang hewan kucing, yang mana kucing ini sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Nah, ini sedikit daripada penjelasan kasih sayang terhadap binatang. Jangan sampai kita menyiksanya, jangan sampai kita tidak memberikan dia makan, karena kucing itu rasanya juga dia lapar. Pasti kita merasakan lapar itu seperti apa rasanya lapar, begitu juga yang dirasakan oleh binatang tersebut, kucing. Maka kasihlah dia ikan sepotong ataupun ekornya ataupun kepalanya. Yang penting dia itu mendapatkan makanan. Itu tentang kasih sayang terhadap binatang yang kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya tentang kasih sayang terhadap tanaman. Dirawat, dipelihara, Siraman. benar sekali. Berpengalaman ya? Iya. Ya. Setelah itu digunting ya kan? Dirapikan. Bersihin. Hah? Bersihin. Iya, dibersihkan. Itu digunting daun-daunnya, mana yang sudah mati. Pak Rizky keluar Pak. Ya, silahkan dengan orang lain. Nah, inilah kasih
sayang kita terhadap izin dia kan. tumbuhan, yaitu dirawat, dipelihara, dipupuk, disiram, dibersihkan, digunting. Mana-mana daun-daun yang sudah berguguran, yang sudah kering itu dipetik ataupun digunting, dibersihkan. Bawah-bawahnya itu kan kadang tanaman-tanaman kita itu ada rumput-rumput ataupun daun yang berguguran, dibersihkan, disiram, juga dipupuk, dipelihara dan dirawat. Inilah salah satu bentuk kita sayang terhadap tanaman, karena tanaman ini mempunyai, dia pasti kepanasan, dia pasti kehausan, dia pasti lapar juga, makanya itulah dipupuk dan disiram sesuai dengan ilmu tanaman ini. Adapun saya akan menjelaskan tentang ayat yang dibacakan oleh Rizky tadi ya. Tolong anak-anak dengarkan penjelasan dari saya ini. Tanaman ini jikalau dia manfaatnya sangat banyak. Yang mana pertama mengurangi kepanasan global. Yang mana cuaca akhir-akhir ini panasnya masuk ekstrim banget, panas itu terasa ya kan, bukan main. Maka itu sangat diperlukan pohon, apalagi di wilayah sekolah. Ada beberapa sekolah yang tanaman pohonnya nggak ada, gersang dari sekolah itu. Kalau pohon nggak ada, pasti kita melihat sekolah tersebut gersang. Maka itu pohon itu sangat diperlukan untuk udara yang segar, menghindarkan kita dari matahari, kita bisa berteduh. Selanjutnya mengurangi banjir, dengan adanya pepohonan kita dapat mengurangi banjir. Kenapa? Karena daya serap tanaman itu sangat kuat. Yang selanjutnya meningkatkan kualitas hidup. Dengan udara yang asri, udara yang segar, maka kualitas hidup kita akan bertambah dan kualitas hidup kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari akan selalu segar. Nah, ya. Membuat anak lebih mudah untuk belajar, tentu pasti. Anak-anak siswa sekarang ini karena kalau di dalam kelas itu pasti pengap, maka perlu kita untuk belajar di luar kelas. Maka itu harus ada tanaman, pohon-pohon besar ataupun taman yang ada di sekolah tersebut. Adapun kerusakan daripada bumi ini itu akan mengakibatkan banjir. Setelah itu mudah untuk musim kemarau, karena panas itu kalau tidak ada pohon yang menyerapnya sangat mudah untuk kita, hawanya itu sangat terasa, hawa panas itu sangat terasa, karena angin pun terasa panas kalau tidak ada pepohonan. Nah, selanjutnya memicu punahnya hewan yang tinggal di hutan, yang mana hewan tersebut pasti memerlukan pohon untuk tempat mereka berteduh, bertempat tinggal, makan dari pepohonan, itu sangat diperlukan. Maka kita harus menjaga ekosistem di lingkungan kita masing-masing. Tentang ayat yang dibacakan oleh Bang Rizky, yakni telah tampak kerusakan di darat, di laut, dikarenakan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merusakkan sebagian dari, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka perbuat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah menghendaki mereka itu untuk merusak darat, laut, dan udara. Karena apa? Karena biar mereka merasakan apa yang mereka perbuat, seperti pembakaran hutan, pencemaran udara dengan racun yang diturunkan dari pesawat. Setelah itu di laut dan meracun laut, itu kan sebuah kerusakan yang mana ikan nanti tidak ada,
biasa kalau hutan itu dibakar dan hawa udara nafas kita yang sudah diracun dari langit itu sangat berpengaruh bagi kesehatan kita. Itulah yang akan menimbulkan kita cepat sakit dikarenakan lingkungan kita ini sudah kotor yang dibuat oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Makanya daripada itu kita tinggal pilih yang mana. Apakah kita ingin menjadi orang yang bijak, yakni menjalankan perintah Allah dengan cara merawat laut, darat dan udara, atau kita ingin menjadi perusak, yaitu perusak laut, darat dan udara. Nah, yang selanjutnya di ayat berikutnya, berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang dahulu. Kebanyakan dari mereka orang-orang yang menduakan Tuhan. Ini sangat luar biasa ayatnya. Yang pertama ayat pertama itu Allah menjelaskan tentang kerusakan di bumi. Yang kedua, jalanlah di muka bumi serta ambillah pelajaran dari orang-orang terdahulu. Maka mereka yang orang-orang terdahulu sangat banyak mempersekutukan Tuhan. Maka di ayat berikutnya ini tentang ketauhidan kita kepada Tuhan untuk benar-benar kita beribadah bertakwa kepadanya, sehingga dengan ketakwaan keimanan kita tersebut kita bisa menjalankan kebijakan kebajikan dalam menjaga alam ini. Nah, itu saja penjelasan dari Bapak. Ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Tiba bertanya. Tanyalah. Saya dari kelompok 1 Desa bertanya, bagaimana dengan sekolah yang menebang pohon untuk keluasan lingkungan sekolah, padahal pohon tersebut sangat membantu kami sebagai murid untuk berkumpul, belajar, dan berteduh dari teriknya matahari. Terima kasih kepada Bang Ari yang sudah bertanya, bagaimana jika sekolah menebang pohon untuk keluasan lingkungan sekolah? Maka daripada itu diperlukan tadi ayat yang kedua tentang keimanan. Kalau dia beriman, tentu dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sekolah itu bisa dia menebang pohon untuk keluasan lapangan upacara, misalnya lapangan untuk olahraga, itu bisa. Tapi untuk di lokal otomatis jangan ditebang. Disebabkan apa? Disebabkan siswa membutuhkan itu. Karena siswa belajar di dalam ruangan, tentu dia keluar pun di dalam ruangan panas, di luar juga panas. Itu sangat tidak efektif dalam pendidikan kita. Oleh karenanya, jika di dalam ruangan itu pengap, maka di luar dia harus bisa sejuk dikarenakan ada pepohonan. Nah, selanjutnya ini kebijakan sekolah, kebijakan guru lagi. Mereka harus bagaimana? Karena manusia sangat bergantung terhadap pepohonan. Itu perlu diingat. Sekolah harus mempunyai pohon yang besar, jangan ditebang kecuali ada sebabnya, yaitu untuk keluasan lapangan. Itu masih tidak ada pohon karena harus ada lapangan untuk upacara, olahraga. Tetapi untuk sekitaran lingkungan sekolah, lingkungan ini kelas, dia mesti ada pohon. Mesti ada pohon untuk kenyamanan bagi gurunya, kenyamanan siswanya, karena siswa pasti belajar di daerah lingkup pohon tersebut. Kalau gurunya mau belajar dari alam. Itu saja jawaban daripada Rizky Ari. Ada lagi? Ada. Baik, terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini membahas tentang alam, yaitu kasih sayang terhadap binatang dan kasih sayang terhadap tanaman. Nah, itu saja dari Bapak. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum Bapak keluar, ayo
semuanya. Hari ini tidak ada tugas ya. Ya Pak. Enak kan? Enak Enak Pak. aja sama bapak kan? Banget. Tugas nggak ada. Walaupun ada cuma yang ringan-ringan aja. Terima kasih. Bayarnya mahal.